Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya ingin sedikit menjelaskan secara singkat dan garis besar apa itu yang disebut dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, ya. Dari dalam, dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Jadi, sekali lagi saya katakan bahwa ketahanan nasional itu adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Sekarang kita bahas apa faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan nasional? Yang pertama ada yang disebut dengan trigatra. Tri itu 3, gatra itu unsur atau faktor. Ada 3 faktor atau 3 unsur yang mempengaruhi ketahanan nasional kita. Yang pertama adalah letak geografis. Letak geografis kita yang sangat strategis, ya, yang dimana letak kita berada dalam jalur internasional, terletak di antara 2 benua, 2 samudra dan sebagainya, membuat posisi kita, posisi Indonesia itu sangat strategis. Ini bisa positif dan bisa juga negatif, ya. Positif karena kita terletak di letak yang sangat strategis, sehingga bisa mendukung ketahanan nasional kita untuk mengembangkan bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Tetapi nilai letak strategis itu pun menyebabkan bangsa-bangsa lain untuk melirik, menarik perhatian bangsa-bangsa lain terhadap kita. 2 adalah kekayaan alam. Kekayaan alam kita ini adalah sangat melimpah, ya. Negeri kita ini sangat kaya tentang sumber daya alam, ya. Apa yang tidak kita punya di sini, ya. Kita punya semua, ya, mulai tambang batu bara dan sebagainya, ya. Semua tambang kita punya, sampai tambang emas pun kita punya. Kekayaan alam kita melimpah dan sebagainya. Jadi ini juga faktor yang bisa positif, bisa negatif. Kekayaan alam yang melimpah ini bisa faktor yang positif, mendukung ketahanan nasional kita untuk mengembangkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kaya, bangsa yang maju. Tapi sebaliknya, faktor kekayaan alam ini bisa jadi faktor negatif, karena kekayaan alam inilah sejarah menunjukkan bangsa lain tertarik untuk menguasai dan menjajah kita karena faktor kekayaan alam itu, ya. Kita lebih dari 3,5 abad dijajah oleh bangsa asing, oleh Belanda, kemudian Inggris, dan kemudian Jepang. Maaf, dijajah oleh Belanda dan kemudian Jepang. Ini karena faktor kekayaan alam. Mereka ingin menguasai
kekayaan alam kita sehingga ingin menguasai. Bahkan kita setelah merdeka pun masih mereka ingin kembali ke sini untuk menguasai dan menjajah kita. Tapi alhamdulillah kita bisa melepaskan itu semua, bisa mempertahankan kemerdekaan kita sampai hari ini, alhamdulillah. Yang ketiga adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini pun adalah bisa positif, bisa negatif. Jumlah penduduk kita itu lebih disinyalir lebih dari 250 juta ya, bisa jadi 270 juta ya sekarang ini ya. Faktor penduduk yang banyak ini bisa positif, bisa negatif. Kalau kualitas penduduk kita itu bagus, maka ya sangat positif untuk ketahanan bangsa kita dalam rangka mengembangkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Sebaliknya, jumlah penduduk yang banyak tapi kualitasnya rendah, miskin, pendidikannya rendah dan sebagainya, ini ya beban bagi ketahanan nasional ya. Beban kita untuk bergerak maju ke depan ya sangat berat ya, karena jumlah penduduk kita yang banyak tapi tidak berkualitas. Oleh karena itu memang saya setuju kalau pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas SDM ini dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua yang mempengaruhi faktor ketahanan nasional ada yang disebut dengan pancagatra. Panca 5 gatra unsur atau faktor ya. Jadi ada 3 ditambah 5 faktor lagi, jadi bisa 8 faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Yaitu kalau pancagatranya, satu adalah ideologi. Kita punya ideologi Pancasila ya. Ini adalah kalau kita betul-betul bisa mengamalkan dan memanfaatkan ideologi Pancasila ini, maka ideologi Pancasila ini menjadi faktor yang positif untuk ketahanan nasional kita ya. Cara menunjukkan ideologi Pancasila ini bertahan ya, membuat kita bisa bertahan dari berbagai macam ancaman dari ideologi lain. Misalnya tahun 48, tahun 65 kita ada ideologi lain yang ingin menghancurkan ideologi Pancasila, tapi alhamdulillah kita bisa bertahan. Jadi ideologi Pancasila ini harus kita syukuri ya. Kita syukuri sebagai anugerah dari Tuhan untuk bangsa Indonesia. Bayangkan kalau kita tidak punya Pancasila, bisa jadi seperti negara-negara di Timur Tengah itu ya. Sekarang di Yaman, dulu di Irak, di Afghanistan, di Libya, itu mengapa mereka saling berhadapan satu sama lain ya, karena mereka tidak memiliki ideologi Pancasila, nggak ada ajaran untuk toleransi. Nah, oleh karena itu kita sangat bersyukur punya ideologi Pancasila yang salah satunya mengajarkan kita untuk ajaran toleransi. Semua warga negara yang berlatar belakang agama yang berbeda itu harus bekerja sama untuk membangun Indonesia. Tidak ada alasan untuk berkonflik ya. Yang kedua adalah politik. Politik ini juga sangat mempengaruhi ketahanan nasional kita. Politik, kalau stabilitas politik kita stabil, maka itu mendukung ketahanan nasional, mendukung pelaksanaan pembangunan kita sehingga kita bisa berjalan bagus untuk berkembang jadi bangsa yang besar, bangsa yang baik, bangsa yang maju. Yang ketiga ekonomi. Nah, ekonomi juga faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Yang keempat adalah sosial budaya. Ini juga. Yang terakhir adalah pertahanan keamanan. Jadi kualitas dan kuantitas pertahanan keamanan kita ini mempengaruhi adalah ketahanan bangsa kita dalam mempertahankan negeri ini, sekaligus untuk mengembangkan negeri ini menjadi negeri yang maju, negeri yang besar, negeri yang jaya. Mungkin itu sedikit penjelasan saya.